Ketidaktahuanku waktu itu membuatku harus mengalami kejadian yang menyeramkan. Namaku Ani. Tahun 2014, aku bersama beberapa teman pergi hiking ke sebuah curug yang berada di Subang. Hanya mengandalkan info dari orang, aku dan temanku memberanikan diri pergi tanpa ada yang memandu jalan. Kami pergi untuk pertama kalinya ke curug itu. Kami bersiap dari pagi, menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Lalu pergi naik angkot dan memulai hiking dari daerah Subang. Hari itu cuaca cukup bersahabat, cerah berawan. Pukul 12 siang, aku dan 2 orang temanku memilih istirahat sebentar. Mengistirahatkan kaki yang mulai terasa pegal. Sedangkan yang lainnya melanjutkan perjalanan dan memilih istirahat agak jauh dari tempat kami. Saat itu aku duduk di sebuah batu besar yang dikelilingi ilalang, membuka bekal sambil asik bercerita. Setelah istirahat, kami bertiga kembali berjalan menyusul teman kami yang istirahat tak jauh di depan. Di tengah perjalanan, entah kenapa aku merasa sangat lelah. Pundakku terasa berat. Bahkan beberapa kali aku terhenti karena kakiku terasa sangat pegal. Aneh sekali. Aku tidak pernah hiking selelah ini. Padahal tempat-tempat sebelumnya jaraknya lebih jauh dari ini. Ani, kunaon ciga nu ripuh kitu? Karek lempang saeutik geus saheho. Aman kan eta lempang di tukang? Kade kasarean. Faktor umur si Ani mah. Kade tong nundutan. Teman-teman yang lain sepanjang jalan hanya tertawa dan meledekku waktu itu, yang kemudian kubalas mereka dengan candaan. Lalu aku yang berada di posisi paling belakang akhirnya menyusul berjalan di tengah, beralasan takut tertinggal. Padahal sebenarnya waktu itu entah kenapa aku merasa suasana sangat menakutkan. Perasaanku tidak enak. Setiap berjalan, aku merasa seolah ada yang ikut dari belakang. Namun tidak berani kuceritakan kepada teman-teman. Gengsi jika harus dicap penakut. Apalagi saat itu masih siang. Setelah berjalan cukup lama, kami pun sampai di curug. Akhirnya, perjalanan lelah itu seolah terbayarkan oleh pemandangan indah di hadapan kami. Di curug kami beristirahat, makan dan mengambil foto. Setelah merasa puas bermain di sana, sorenya kami pulang. Di perjalanan pulang, semua orang asik bercerita sambil menikmati pemandangan sepanjang jalan. Sedangkan aku memilih lebih banyak diam karena sudah lelah. Terlebih lagi tadi sempat cemas karena sebelum pulang kakiku digigit lintah. Untung saja ada teman yang melihat dan memberitahuku. Belah ditu teh aya kuburan geuning. Perkataan salah seorang teman lantas menarik perhatianku. Aku terkejut saat menyadari
Ternyata pemakaman itu terletak tidak jauh dari batu yang kujadikan tempat duduk tadi siang. Aku menelan ludah. Seketika aku sangat cemas. Entah teman-teman menyadari wajah cemasku atau tidak. Detik itu aku ingin segera pulang. Hari yang semakin sore menambah suasana semakin seram. Malamnya saat di kamar, aku merasa udara berhembus lebih dingin dari biasanya. Aku yang tengah membenahi kasur menyiapkan 2 selimut saking dinginnya. Pada saat itu, entah kenapa aku tidak mengantuk. Padahal seluruh badanku terasa sudah remuk. Kakiku pegal dan badanku sakit sekali. Berulang kali aku mencoba memejamkan mata, namun rasa kantuk itu tidak kunjung datang. Setengah jam kuhabiskan dengan membenahi posisi tidur. Berbalik ke arah kanan dan ke arah kiri berulang kali. Hingga kemudian saat aku terlentang, aku merasakan ada seseorang yang melangkah ke arah pintu. Langkah itu tiba-tiba terhenti depan pintu kamarku. Tapi tidak ada yang masuk. Aku hanya berpikir, mungkin salah satu anggota keluargaku yang memang kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Lalu aku mencoba membenamkan kepala dalam selimut. Berharap agar mataku cepat terlelap malam itu. Tapi tiba-tiba, beberapa menit kemudian, aku merasakan ada seseorang di kamarku. Aku tiba-tiba merinding. Tanganku gemetar ketakutan. Le. Aku mencoba memanggil saudaraku. Tapi tidak ada jawaban. Karena penasaran, aku perlahan mengintip dari balik selimut. Lalu mengedarkan pandangan ke seisi ruangan. Lalu tatapanku terhenti di lemari yang terletak di pojokan kamar. Aku terkejut saat melihat sepasang mata merah melotot ke arahku. Badannya berbulu, jari tangannya bercakar. Ia yang bertanduk seolah siap menyergapku. Dan makhluk itu mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Le! Bule! Aku berteriak memanggil saudaraku sambil berlari keluar kamar. Semua orang rumah mendengar suara teriakanku dan menghampiriku. Ni, Ani, aya naon? Itu di luhur lemari, di luhur lemari. Aku yang sangat ketakutan itu hanya mengucap kalimat yang sama berulang kali, sambil terus menangis menutup mata. Semua orang cemas melihatku ketakutan, lalu mengecek ruangan kamarku. Namun tidak ada apa-apa di sana. Khawatir takut terjadi hal buruk, akhirnya semua sepakat memanggil Ustadz untuk datang ke rumah. Setelah aku merasa cukup tenang dan keadaan mulai membaik, aku pun menceritakan kejadian yang aku alami tadi.
juga hal yang kurasakan selama perjalanan ke Curug. Pada saat itu Ustadz mengatakan bahwa aku diikuti makhluk itu sejak tadi siang. Makhluk itu marah karena aku duduk tanpa permisi di wilayah mereka.